Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan anatomi akar. Tentu kalian sudah pada tahu apa itu fungsi akar. Fungsi akar yang utama yaitu untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Mungkin yang menjadi pertanyaan kalian itu, akar itu tersusun dari sel-sel apa saja? Tersusun dari jaringan sel apa saja? Apa yang dimaksud dengan jaringan sel? Untuk mendapatkan penjelasan tersebut, kita simak penjelasannya seperti ini. Jadi, jaringan sel yang menyusun tumbuhan itu dibedakan dua. Ada jaringan meristem atau jaringan embrional, ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem dibedakan dua, yaitu jaringan meristem primer, di mana jaringan meristem primer itu jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Contoh jaringan meristem primer ini terletak pada ujung akar atau ujung batang, sehingga menyebabkan akar dan batang itu bisa bertambah panjang. Sedangkan jaringan meristem yang kedua, yaitu jaringan meristem sekunder, itu jaringan yang tumbuh dari sel-sel yang sudah dewasa kembali aktif membelah. Contoh jaringan meristem sekunder itu contohnya adalah kambium. Kambium ini yang menyebabkan akar atau batang bisa bertambah membesar. Itu penjelasannya. Dan yang lebih jelasnya kita lihat sel-sel apa saja atau jaringan apa saja pada jaringan akar seperti berikut. Secara morfologi atau bentuk luar dari akar dibedakan menjadi dua, yaitu satu, akar serabut. Akar serabut itu terdapat pada kelompok tumbuhan monokotil, contohnya rumput, bambu. Dua, akar tunggang. Akar tunggang itu terdapat pada kelompok tumbuhan dikotil, contohnya tumbuhannya rambutan, mangga, dan lain-lain. Gambar berikut merupakan hasil pengamatan akar secara membujur menggunakan mikroskop. Ada 3 zona pada akar, yaitu zona paling atas disebut zona diferensiasi. Selanjutnya bagian tengah akar disebut zona pemanjangan, dan di ujung akar disebut zona pembelahan. Pada zona pembelahan terdapat meristem apikal yang berfungsi untuk pembentukan akar secara memanjang. Pada ujung akar terdapat tudung akar yang berfungsi melindungi akar dari gesekan dengan tanah ketika menembus tanah. Perbedaan secara anatomi antara akar dikotil dan monokotil seperti ini. Apabila akar dipotong secara melintang kemudian diamati menggunakan mikroskop seperti gambar ini, secara anatomis susunan akar dari luar sampai ke pusat akar sebagai berikut. Jaringan yang paling luar yang menyusun akar yaitu jaringan epidermis. Kemudian diikuti ke bagian tengah jaringan korteks, dan bagian yang terdalam disebut silinder pusat. Sel-sel yang menyusun epidermis memiliki dinding sel yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks lalu masuk ke silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Jaringan epidermis berfungsi juga sebagai
pelindung jaringan yang ada di sebelah dalam lapisan epidermis. Jaringan tengah pada akar yaitu jaringan kortek yang tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan renggang. Jaringan kortek berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Lapisan terdalam dari kortek disebut jaringan endodermis, tersusun hanya dari satu lapis sel yang membatasi kortek dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat berkas pita Kaspari yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju ke silinder pusat. Pada silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel. Sel-sel perisikel berfungsi untuk pembentukan cabang akar. Berkas pembuluh angkut pada silinder pusat akar terdiri atas silem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun. Sedangkan fungsi fluem mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Formasi susunan silem dan fluem pada silinder pusat dapat membedakan akar dikotil dan akar monokotil. Formasi silem dan fluem pada akar dikotil membentuk formasi ampikibral, yaitu silem dikelilingi oleh fluem. Sedangkan formasi silem dan fluem pada akar monokotil berselang-seling antara silem dan fluem secara radial membentuk formasi cincin.